Selamat pagi, selamat ketemu di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai metode, ya, materi masih lanjutan dari materi yang kemarin. Jadi, apa itu metode? Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan beroperasi pada instance dari kelas tersebut. Nah, apa itu karakteristik dari metode? Dia dapat mengembalikan satu nilai atau bisa tidak mengembalikan sama sekali ya. Jadi punya return atau tidak. Dapat diterima beberapa parameter yang dibutuhkan atau bisa juga tidak pakai parameter. Nah, setelah metode selesai dieksekusi, maka akan kembali pada metode yang memanggilnya. Itu 3 dari karakteristik metode. Nah, mengapa kita butuh membuat banyak metode? Alasannya adalah jika programnya atau kode programnya kita masukkan di dalam satu metode saja, untuk apabila kita akan memakai metode yang sama atau coding yang sama, maka kita harus copy paste terus coding yang sama. Alhasil jadinya kode programnya makin banyak. Ya, tapi kalau kita pecah jadi beberapa metode dan kita tinggal panggil metode tersebut, jadi kalau error kita tahu dia errornya ada di bagian mana. Nah, mengapa kita tidak menuliskan semua kode program pada semua metode? Itu tadi ya, biar lebih memudahkan kita untuk misalnya untuk yang kasus ini kita buat disimpan di metode A. Jadi kalau kita mau panggil codingnya, kita tinggal panggil coding metode A aja. Ya, jadi tidak semua metode kita tuliskan, jadi hanya metode tertentu aja. Oke, kita lihat contoh, ini cara membuat metode. Jadi ada cara satu, metodenya itu kita taruh di atas void main. Ya, jadi ketika biasa kita buat coding, maka akan otomatis kan ada metode void main, itu metode utama yang akan dipanggil ketika program dijalankan, tapi kita taruhnya di atas main. Atau kita cara kedua, untuk setiap metode kita taruhnya di bawah metode main. Nah, cara yang kita gunakan itu kita gunakan metode cara yang kedua. Ya, jadi metode baru yang akan kita buat itu kita taruh di bawah metode main. Ya. Nah, ada 4 jenis metode, yaitu metode pertama tanpa parameter, dengan parameter, kemudian metode tanpa nilai balik, dan metode dengan nilai balik. Oke, kita lihat contohnya. Ini metode contoh tanpa parameter. Jadi, misal kita buat kelas metode tanpa parameter itu adalah di dalam kurungnya itu kosong. Ya, jadi selama ini kita buat metode tampil data, itu kan dalam kurungnya itu tidak ada isi. Nah, parameter itu ditaruh di dalam kurungnya itu. Jadi kalau yang tanpa isi berarti dia tidak tanpa parameter. Ya, kayak contoh yang selama ini kita buat void tampil data. Nah, itu adalah metode tanpa parameter. Jadi dia ketika dicetak halo apa kabar langsung keluar aja seperti itu adalah contoh metode tanpa parameter. Nah, ada metode dengan parameter. Parameter itu tadi saya bilang kalau di dalam kurungnya ada isi, berarti dia adalah dengan parameter ya. Jadi contoh seperti ini adalah dengan parameternya, misal saya buat metode cetak ucapan parameter, string teks. Teks yang mau diisi adalah dengan satu parameter ya. Nih, maka nanti yang kita input di dalamnya, misal seperti ini, saya buat DM, cetak ucapan parameter, saya panggil metode ini, tulisannya halo selamat datang. Maka nanti yang akan dicetak adalah tulisan halo selamat datang. Nah, biar lebih mudah, saya langsung implementasi di Eclipse-nya saja. Kita boleh buka dulu di file new Java project. Nama projectnya PRJ pertemuan 8 ya. Oke, nama kelasnya kita buat kelas method seperti ini. Oke. Nah, saya buat kelas, misalnya saya buat kelas mahasiswa saja. Mahasiswa pasti punya NPM, pasti punya nama ya. Kita buat tipe data string. Oke, saya buat contoh ini metode tanpa parameter dulu. Tanpa parameter berarti misal saya buat void tampil data. Ya.
Nah, tanpa parameter itu artinya di dalam kurungnya ini tanpa isi. Jadi saya tinggal siso. Misalnya npm. Jadi seperti biasa yang sebelumnya kita buat itu adalah merupakan contoh metode tanpa parameter ya. Oke, ini nama plus nama. Nah, tinggal kita panggil di sini mahasiswa. Misalnya MHS sama dengan new mahasiswa. Ini adalah objeknya. Saya buat contoh siso metode tanpa parameter. Jadi ini saya buat contoh metode tanpa parameter. Tinggal dipanggil MHS titik tampil data. Oke, kita coba jalankan. Oke, di sini 0 ya, karena kita belum isi. Oke, kita isi aja dulu sebentar. Atau kita isi di sini MHS titik nama npm misalnya 1234 MHS titik nama sama dengan Lily. Oke, kita lihat, coba kita tampilkan. Nih, keluar. Ini adalah contoh tanpa parameter, jadi di sini hanya memanggil nilai yang ada di dalam metode tampil data. Nah, sekarang kita buat metode yang yang dengan parameter. Jadi yang berikutnya, nih, metode dengan parameter. Jadi kita buat metode void tampil siswa, tampil mahasiswa. Kita buat metode yang ini, tapi dengan satu parameter dulu. Jadi yang ini dengan satu parameter. Jadi saya mau tampil npm saja dulu ini. Oke, maka saya buat di dalamnya parameternya itu adalah npm dengan tipe data string. Ya, jadi tipe data dalam kurung variabelnya. Sini saya sisokan adalah nanti npm-nya. Plus npm. Oke, jadi metodenya adalah tampil npm dengan parameternya adalah satu tampil npm. Sekarang kita coba buat. Oke, ini kelebihan. Yang dengan lebih dari satu. Lebih dari satu parameter. Saya mau buat lagi void tampil mahasiswa, di mana nanti isinya adalah npm dan nama. Jadi pemisahannya adalah string npm dibuat seperti ini, koma string nama. Jadi tinggal disisuin aja, urutannya terserah mau yang mana duluan. Plus npm, kemudian misalnya siso nama plus nama. Oke, nah kita coba panggil metode yang sudah dibuat. Di sini saya pisahkan, saya siso lagi. Oke, saya buat contoh yang ini metode dengan parameternya. Saya akan panggil metode yang di bawah. Akan panggil metode yang di bawah sini, tampil npm, ya. Saya buat di sini MHS titik tampil npm. Oke, nah di sini dia minta data string npm-nya. Kita pakai yang di sini aja, MHS npm. Maka saya ganti MHS titik npm. Oke, yang ini saya sisuin dulu yang dengan satu parameter. Oke. Bentar. Saya langsung siso yang ini yang lebih dari satu parameter. Oke, tinggal MHS titik tampil mahasiswa di sini. Tampil mahasiswa ada dua parameternya, npm dan nama. Ini jangan kebalik ya, harus sesuai dengan urutan, karena urutan kita npm dan nama, maka dia buat npm dulu. Tinggal kita panggil MHS
titik npm sama yang bawahnya belakangnya MHS titik nama. Gitu. Tinggal di execute, jalanin, nanti keluar. Yang ini kalau yang satu parameter keluar npm aja, yang lebih dari satu parameter keluar npm dan nama saja. Ya, jadi itu gunanya metode tanpa parameter dan dengan parameter. Jadi semua codingnya nanti disimpan di satu penamaan metode saja. Nah, kita lanjut ke metode dengan nilai balik dan tanpa nilai balik. Lihat di contohnya saja di materi. Jadi metode tanpa nilai balik itu nanti akan dinamain dengan void. Jadi selama ini kan kita buatnya tadi void tampil data. Itu adalah metode tanpa nilai balik. Jadi dia tidak punya fungsi return ya. Jadi langsung dicetak saja. Seperti itu. Nah, lawannya itu adalah metode yang punya nilai balik atau kita bilang return. Metode ini digunakan untuk melakukan sesuatu proses yang gunanya mengembalikan nilai ya dengan menggunakan fungsi return. Nah, tolong diingat bahwa ketika kalian menggunakan tipe data di depan metode, jadi misalnya kalian menggunakan string nama, atau misalnya menggunakan integer harga, ya, jadi ada metode dengan tipe data di depan, maka kalian wajib menggunakan return. Ya, dengan contoh yang yang kemarin, project kemarin yang kalian gunakan, kalian kan ada membuat integer get harga, string get nama barang, nah itu. Nah, oke, kita langsung lihat di contoh saja. Misal saya mau buat metode, yang ini metode tanpa nilai balik dulu ya. Oke, saya enter ke bawah biar kalian kelihatan. Jadi yang untuk metode nilai balik, tanpa nilai balik, kita buat void. Nah, misal saya mau buat void cetak garis saja. Oke, tinggal saya situ. Saya mau buat pakai garis seperti ini. Oke, nah nanti tinggal saya panggil di atas ini. Jadi misal saya mau pakai cetak garis. MHS titik cetak garis. Oke, biar ada jedanya. Ya, seperti ini. Saya panggil cetak garisnya, tinggal di cetak. Nih, jadi ada garisnya di sini. Ya, kelihatan. Kemudian saya tambahin lagi di sini cetak garisnya nanti, supaya ada jeda untuk berikutnya. Nah, untuk berikutnya sekarang adalah metode dengan nilai balik. Oke, jadi dengan nilai balik itu adalah ada string di depan. Misal saya mau buat string get npm. Oke. Jadi kita akan bikin if npm titik equals, kita mau buat kalau dia 1 2 3 4, saya mau cetak. Misalnya saya mau cetak namanya adalah Stephanie. Contoh saja ya. Jadi saya mau return, ingat, nah kalau kalian belum buat returnnya maka nanti dia lampunya merah seperti ini. Tapi kalau sudah buat maka lampunya tidak merah. Oke, return artinya nggak salah lagi, return nama. Oke, kita coba buat lagi yang di sini. Nih, contoh metode dengan nilai balik. Oke, tadi kita tinggal panggil MHS titik get npm. Oke, seperti ini aja. Maka nanti hasilnya ketutup. Sebentar.
kita bisa panggil yang di tampil data aja, mhs titik tampil data. Oke, jadi nanti ini keluar hasilnya, NPM-nya 1234, namanya kita timpa jadi Stephanie. Awalnya kan harusnya Lily ya, tapi karena sudah kita pakai metode get nama, maka jadi ditimpa jadi Stephanie. Itu contoh untuk penerapan metode dengan parameter, tanpa parameter, nilai balik, dan dengan nilai balik. Sekarang kita coba latihan, ada soal. Buatlah sebuah program Java buatlah metode ya bernama luas bangun ruang. Oke, kita coba. Saya buat kelas baru dengan nama kelasnya latihan. Oke. Kelasnya kalau kalian baca tadi, kelasnya adalah luas. Buatlah sebuah program Java. Terus buatlah metode dengan bernama luas bangun ruang. Saya buat metode di bawah sini. Luas bangun ruang. Oke, sebentar kita lihat soalnya. Jika parameter metode hanya satu, maka yang dihitung adalah luas buju sangkar. Oke, sebentar. Oke, jadi kelasnya bangun ruang, kalian diminta buat metode dengan nama luas buju sangkar untuk luas lingkaran, untuk menghitung luas lingkaran, kemudian metode luas persegi panjang untuk menghitung persegi panjang. Oke, kita buat dulu. Jadi kita buat kelas di luar, kelas bangun ruang. Metodenya tadi diminta adalah metode untuk, kita buat double aja metodenya, rumus untuk luas lingkaran dulu. Oke, tolong diingat bahwa luas lingkaran itu rumusnya adalah Pi kali R kali R. Ya, berarti kita akan buat dulu, dia adalah Pi itu kalau kalian tahu dia merupakan konstanta ya, maka buat final double P adalah 3,14. Ini untuk konstanta. Jangan lupa kalau pakai double berarti dia return. Nah, kalian boleh R-nya itu kita pakai nilai di dalam sini, double R. Ya. Oke, sekarang buat double persegi panjang. Oke, kita butuh, kalau kalian mau pakai integer boleh persegi panjang, kalau mau pakai integer boleh juga. Misalnya kita buat panjang sama lebar. Kemudian tinggal rumusnya adalah P kali R. Oke, nah sekarang kita panggil di main. Tinggal buat bangun ruang. B misalnya, BG sama dengan new bangun ruang. Oke, kita buat pilihan if, siso dulu, integer pilihan dulu. Jadi kita akan buat masukkan pilihan. Kalau pilihannya satu, panggil luas lingkaran ya. Jadi pilihan, kontrol spasi sama dengan, jangan lupa di parsing. BR titik readline. Oh iya, sebentar. Ini terus exception-nya lupa di min ya. Oke, sebentar. Ini kalau seharusnya kalian sudah hafal ya kalau kalian ketik sendiri ini input stream readernya.
Oke. Oke. Nah, readline itu L-nya besar. Kalau sudah tinggal dibikin pilihan di sini. Jika pilihannya adalah 1. Oke. Maka dia tinggal tinggal panggil metodenya bg titik luas lingkaran. Tinggal diisi R-nya. Misalnya saya mau isi R-nya mau dibikin di sini. Jadi kita mau bikin lagi integer R. Mau sini. Integer R sama dengan 0. Bisa. Ini pilihannya kita kasih nilai 0 aja. Jadi tinggal di masukkan jari-jari lingkaran. Oke, karena ini sama, di copy saja. R sama dengan Oke, nanti tinggal keluar luas lingkarannya. Tinggal di luas lingkaran adalah plus. Ini saya tutup ya supaya kalian kelihatan seperti ini. Oke, ini baru yang luas lingkaran. Yang kedua, else. Sekarang yang panjang dan lebar. Jadi ini else if pilihan sama dengan 2. Masukkan panjang. Oke, kita buat di atas dulu variabel berikutnya. Ini integer panjang sama dengan 0, lebar sama dengan 0. Oke, berarti yang ini adalah panjang. Oke, sebentar, saya ada kesalahan. Ini kita pakai double ya. Tadi, kalau kalian lihat tadi double. Yang ini harusnya jangan integer pas int, tapi tetap di double. Nih. Oke. Nih ya, jadi kita pakainya double. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau tampilin luasannya. Ini tinggal luas persegi panjang adalah bg titik luas persegi panjang P, L. Ini saya enter aja biar kebaca. Nih. Oke, nah kalian boleh nambahin di sini else lagi. Kalau kalian mau tambahin boleh else itu pilihan salah, boleh. Oke, kita tes. Pilihan saya 1, jari-jari lingkaran ya, 7. Maka hasilnya 153.86. Saya ulang lagi. Saya pilihannya 2, masukin panjang 5, 6. Maka 30. Nah, kalau misalnya ini koma, mau jadiin nggak koma, kalian tinggal tambahin di sini integer ya, dalam kolom integer. Itu artinya mau diparsing dari kita mau double menjadiin integer. Jadi kalau misalnya 2, 5, dan 6, dia 30. Diambil bilangan integernya, bulatnya aja, komanya dihilangkan. Itu kalau misalnya mau diparsing ya, jadi integer. Nah, kalau misalnya selain 1 dan 2 saya input misalnya 3, maka pilihannya salah. Ya, jadi seperti itu penerapan metode, di mana metodenya nanti yang kita buat ini metode
mengembalikan nilai pada fungsi return dan dengan parameter. Oke, sekian dulu materi hari ini. Silakan dipelajari. Untuk password absennya adalah method. Terima kasih.